Bab 283. Kamus Wandan. Di paviliun obat spiritual, baik Freddy Su maupun Harley Ye tidak menganggur. Freddy Su berkonsentrasi pada alkimia, sedangkan Harley Ye berkonsentrasi membaca kamus pil. Harley Ye memiliki mata yang cepat dan halaman-halaman di kamus pil terus bergerak. Mata keabadian di sebelah kirinya telah dibuka diam-diam, jadi apapun yang tercatat di dalam kamus pil, entah itu resep pil atau pemahaman alkimia Freddy Su, semuanya tercetak di benaknya satu persatu, kemudian dengan hati-hati disimpulkan dan dikembangkan. Selama periode ini, Freddy Su melirik ke sini lebih dari sekali dan ketika dia melihat Harley Ye tidak bisa mengalihkan pandangan dari kamus tersebut, dia tersenyum lega. Waktu telah berlalu dan matahari telah terbenam di barat. Hingga pada saat inilah barulah Harley Ye perlahan menutup kamus pil dan menghembuskan udara keruh. Ini benar-benar bermanfaat. Harley Ye menghela nafas. Ada jauh lebih banyak hal yang tercatat dalam berkas alkimia daripada yang dia bayangkan. Meskipun teknik pembuatan pil Freddy Su tidak sebagus Lewi Dan, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang master pemurnian pil terkenal, di mana ada banyak orang yang ingin melihat pemahamannya. Berkat kecerdasanku ini, Harley Ye tersenyum dan mengusap mata kirinya. Kemampuannya yang mendominasi untuk menyalin dan menyimpulkan memungkinkan dia untuk memahami kamus pil. Tidak jauh dari situ, tungku pembuatan pil terus berdengung dan Freddy Su terus beralkimia tanpa henti. Harley Ye melihat ke arahnya dan menemukan bahwa proses pil obat yang disempurnakan Freddy Su kali ini sangat rumit dan dia dapat dengan jelas melihat pil obat di tungku pembuatan pil memiliki 4 pola menarik di atasnya. Pil spiritual berpola 4. Harley Ye bergumam, tetapi juga sedikit menyesal, karena alkimia akan segera berakhir dan sudah terlambat baginya untuk menyalin. Pil keluar. Entah kapan, Freddy Su memukul tungku pembuatan pil dan pil ungu terbang dari dalam, lalu dia memegangnya di tangannya. Pada titik ini, Freddy Su mengeluarkan seteguk udara keruh yang panjang dan ada ekspresi kelelahan di wajahnya. Sepertinya dia telah menyempurnakan alkimia sepanjang hari. Bahkan meskipun dia yang sudah menjadi master senior pemurnian pil, dia juga sudah tidak sanggup menahannya. Tetua, pil obat apa yang kamu sempurnakan? Harley Ye berlari, menggosok tangannya dan tertawa, bisakah aku melihatnya? Boleh, tapi hati-hati. Freddy Su murah hati dan menyerahkan pil obat itu kepada Harley Ye. Ini adalah pil pengerasan tulang 4 pola, yang dapat membantu orang terlahir kembali. Tentu saja, itu pembicaraan yang terlalu berlebihan. Aku paham. Harley Ye tersenyum, dia sudah meletakkan pil obat di depan mata kirinya dan pupil mata keabadian sudah mulai bergerak, lalu dengan mudah dia menangkap jejak jiwa di pil tulang 4 pola, metode pemurniannya dan bahan yang dibutuhkan untuk alkimia, semuanya ditangkap olehnya. Apakah kamu sudah selesai membaca kamus pil? Freddy Su duduk dengan lelah di kursi malas dan mengambil kamus pil dengan tangannya. Sudah, sekilas. Harley Ye melihatnya dengan santai saat dia menyimpulkan jejak jiwa dalam pil tulang pola 4. Tidak ada ilmu yang kamu dapatkan. Freddy Su melirik Harley Ye. Ada terlalu banyak. Harley Ye menyimpan kekuatan mata keabadian dan berlari kemari, lalu pertama-tama menyerahkan pil penempat tulang berpola 4 kepada Freddy Su, lalu dia dengan kagum berkata, Tetua Su, aku harus mengakui. Alkimiamu memang telah mengajariku banyak hal, aku mendapat banyak manfaat. Tapi bila dibandingkan dengan kamus Wandan, itu seperti lelucon. Freddy Su menertawakan dirinya sendiri. Apa itu kamus Wandan? Harley Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamus Wandan adalah kamus turun-temurun yang dibuat oleh pil leluhur dan disempurnakan oleh Raja Pil, yang berisi pengenalan hampir semua rumput spiritual di dunia, resep pil serta pemahaman seumur hidup mereka dan konsepsi artistik alkimia.
Hebat sekali. Bagi dunia pemurnian pil, kamu Swandan adalah harta karun dan bagi Master pemurnian pil adalah harta yang tak ternilai. Freddy Su menarik napas dalam-dalam dan mata tua itu penuh akan kekaguman. Apakah tetua pernah melihatnya? Harley Ye menatap Freddy Su dengan mata bundar yang besar. Aku cukup beruntung dengan bisa melihatnya sekali. Freddy Su mengelus jenggotnya dan tersenyum, tapi mulutnya penuh desahan dan seruan. Sejujurnya, aku baru mengetahui luasnya dunia alkimia setelah membaca Kamus Wandan. Jangan-jangan Kamus Wandan tak ada di kota Danceng? Harley Ye bertanya ragu. Waktu ketika leluhur Pil membangun kota Danceng, dia meninggalkan Kamus Wandan di sana. Setelah dia pergi, koleksi Wandan secara bertahap diturunkan dan disimpan di tangan pemilik kota Danceng. Raja Pil di masa lalu dan Lewi dan di dunia pemurnian Pil saat ini adalah penguasa kota Danceng. Ketika Freddy Su membahas ini, dia membelai janggutnya dan menatap Harley Ye. Kamu harus tumbuh dewasa sesegera mungkin. Mungkin di konferensi pertarungan Pil berikutnya, kamu akan memenangkan peringkat pertama, kemudian kamu cukup beruntung bisa melihat Kamus Wandan. Ada hal yang baik seperti ini. Mata Harley Ye tiba-tiba menjadi cerah. Tentu saja, kata Freddy Su sambil tersenyum. Konferensi pertarungan Pil dibuat seolah-olah untuk menguji kemampuan teknik pembuatan Pil Master Pemurnian Pil, tapi sebenarnya semua Master Pemurnian Pil datang ke sini untuk Kamus Wandan. Orang yang memenangkan peringkat pertama dalam konferensi pertarungan Pil dapat melihat Kamus Wandan selama 3 hari, peringkat kedua adalah 2 hari dan yang ketiga adalah 1 hari. Tetapi bahkan jika kamu hanya melihatnya selama 1 hari, itu juga sudah sebuah kehormatan tertinggi. Kenapa begitu merepotkan? Harley Ye menggaruk kepalanya. Mereka yang melihat Kamus Wandan cukup membuat salinan dan membacanya perlahan di rumah. Apakah menurutmu itu lelucon? Freddy Su memutar matanya ke arah Harley Ye dan berkata dengan marah. Kamus Wandan bukan hanya satu buku, melainkan sebuah konsep umum. Tidak usah membahas 1 hari, bahkan jika kamu memiliki waktu selama 10 tahun, kamu juga tidak akan dapat mencetaknya. Aku yang memikirkannya terlalu mudah. Harley Ye tersenyum canggung. Kamu tidak hanya memikirkannya terlalu mudah, melainkan kelewat mudah. Freddy Su memutar matanya ke arah Harley Ye lagi. Ketika keduanya sedang berbicara, seseorang berjubah ungu memasuki paviliun obat spiritual dari luar. Jika diperhatikan lebih dekat, bukankah itu adalah Zega Zhao dari Aula Kedisiplinan Gerbang Luar? Sikap Zega Zhao hari ini benar-benar bukan arogan biasa, di mana kedua tangannya berada di belakang punggungnya, dagunya terangkat tinggi, berjalan dengan stabil serta tatapannya yang penuh akan kesombongan. Di sini, Freddy Su melirik Zega Zhao yang masuk, terutama melihat kesombongannya itu. Dia berkata dengan datar, mengapa hari ini adik sepenguruan Zhao memiliki waktu luang untuk datang ke paviliun obat spiritual? Tentu saja aku datang untuk mengambil pil ritual untuk Patricia. Zega Zhao berhenti sedikit, tangannya berada di belakang punggungnya, dagunya masih terangkat sangat tinggi dan nada bicara Freddy Su yang datar membuatnya menyunggingkan senyuman mempermainkan. Gampang. Freddy Su tidak bangun sama sekali, melainkan hanya melempar tas penyimpanan dengan asal. Zega Zhao mengambilnya dan membukanya, mengerutkan kening, lalu menatap Freddy Su, kakak seperguruan, jumlahnya ini sepertinya tidak benar. Apa yang salah? Freddy Su menyesap minumannya dan menatap Zega Zhao dengan penuh minat. Kakak seperguruan sendiri mengatakan bahwa jumlah pil spiritual Patricia harus dibagikan sesuai dengan putra suci. Zega Zhao tersenyum main-main, tapi jumlahmu ini sepertinya kurang dari setengahnya. Putra suci. Harley Ye mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata tersebut. Di sini, dalam menanggapi pertanyaan Zega Zhao,
Freddy Su hanya mengangkat bahu, adik sepenguruan Zhao Zhenyi masih dalam pelatihan dan selain itu, dia belum melaksanakan upacara kanonisasi putra suci. Itu mengartikan dia belum menjadi putra suci, jadi tunggu ketika dia diangkat sebagai putra suci, barulah kembali padaku dan minta pil obat yang tersisa. Kamu, Zega Zhao marah. Hati-hati. Bagus, sangat bagus. Wajah Zega Zhao menjadi muram dan jelek. Dia mendengus dingin, berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa melirik Harley Ye dengan tatapan ganas. Bersambung. Bab 284. Memberikan pertolongan. Dasar tua bangka, berani-beraninya kamu menakuti aku. Setelah Zega Zhao pergi, Harley Ye cemberut. Zhenyi ini baru saja menjadi inang, tapi dia sebagai seorang guru sudah begitu sombong dan mendominasi, yang membuat aku sangat khawatir dengan masa depan sekte Heng Yue. Freddy Su menghela nafas, masa depan sekte Heng Yue pasti akan sangat kacau. Setelah mengatakan itu, Freddy Su memandang Harley Ye dan berkata sambil tersenyum, "Nak, tahukah kamu bahwa awalnya posisi putra suci sekte Heng Yue akan diberikan padamu, tapi siapa sangka muncul inang dengan tingkat kecocokan sebesar 90% di tengah jalan." "Tetua, jangan mengolok-olokku." Harley Ye melambaikan tangannya dan tersenyum, "Aku sama sekali tidak terkejut dengan ini. Kemarin dalam pertemuan tetua, kakak seperguruan mendukungmu untuk menjadi putra suci." Freddy Su tersenyum, dibandingkan dengan Zhenyi orang yang berpemikiran sempit seperti itu, kami lebih optimis denganmu tapi intervensi sekelompok orang tua pada dasarnya akan mendukung sepihak. Menurut mereka, inang dengan tingkat kecocokan 90% jauh lebih berpotensi dibanding kamu yang merupakan seorang murid pewaris pertama. Harley Ye tersenyum sangat bebas, "Aku rasa aku memang tidak bisa dibandingkan dengan inang yang memiliki tingkat kecocokan sebesar 90%. Aku tidak berpikir seperti itu." Freddy Su meneguk minumannya dan tersenyum kecil. Tetua Agung hanya melihat kekuatan Zhenyi, tetapi mengabaikannya temperamennya. Meskipun kekuatanmu tidak sebagus dia, tapi temperamen dia kalah jauh darimu. Menjadi kepala sekte tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada keberanian, visi dan pikiran. Akan tetapi dalam semua ini, Zhenyi tidak memilikinya sedikit pun. Tetua benar-benar terlalu menganggap tinggi aku. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Freddy Su menghela nafas kecewa, "Seharusnya kamu sudah melihatnya ketika kamu tiba gerbang luar, betapa sombongnya aula kedisiplinan sekarang dan juga betapa sombongnya Zega Zhao itu. Dengan menyerahkan masa depan sekte Heng Yue kepada mereka, itu sama saja dengan bunuh diri." Tetua tidak perlu begitu khawatir. Harley Ye tersenyum, "Bukankah masih ada tetua dan tetua agung? Dengan ada mereka, aku rasa bahkan jika Zhenyi adalah inang dengan tingkat kecocokan 90%, dia juga tidak akan berani bersikap terlalu kelewatan. Itulah yang aku khawatirkan." Freddy Su menggelengkan kepalanya, "Jika inang adalah kamu, Karafli atau yang lainnya, aku tentu saja tidak khawatir. Tapi aku cukup mengenal Zhenyi ini dan aku yakin di masa depan nanti, dia akan menggunakan identitasnya sebagai inang untuk bertindak sembarangan dan para tetua serta tetua agung juga akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya, hingga bahkan kakak seperguruan juga tidak bisa melakukan apapun." Setelah mengatakan itu, Freddy Su menatap Harley Ye lagi, "Nak, jagalah sikapmu di masa depan, apakah kamu paham?" "Aku paham." Harley Ye tersenyum, "Paman guru sekte dan tetua telah memperingatkan aku tentang apa yang ingin dikatakan oleh tetua. Aku tidak akan menyulitkan kalian." "Sangat baik. Aku pergi dulu." Harley Ye menepuk pantatnya dan berdiri.
lalu dia tidak lupa untuk meregangkan tubuh sebelum melangkah keluar. Aku masih punya firasat buruk. Melihat kepergian Harley, Freddy Su mengelus jenggotnya. Di sini, Harley telah memakai ubah hitamnya dan pergi ke gerbang dalam. Tolong. Saat dia berjalan, Harley mendengar teriakan minta tolong. Itu adalah suara seorang murid perempuan. Mendengar ini, Harley mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah sumber suara. Meskipun jauh, dia masih bisa melihat dua murid laki-laki menarik seorang wanita ke belakang gunung di bawah malam yang gelap. Besar juga nyalimu. Harley memutar lehernya dengan ganas dan mengejarnya. Apa yang kalian lakukan? Di sini, murid perempuan itu telah dipojokkan hingga ke bawah dinding batu. Tubuhnya gemetar dan dia melihat kedua murid laki-laki yang berjalan perlahan dengan ekspresi ngeri. Adik sepenguruan, aku sarankan kamu untuk bersikap lebih patuh. Seorang murid laki-laki menunjukkan tatapan penuh nafsu. Kami dari aula kedisiplinan dan jika kamu membuat kami marah, kamu sendiri tahu konsekuensinya. Mata murid laki-laki lain penuh dengan nafsu dan di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, wajahnya agak garang dan menakutkan. Aula kedisiplinan. Mendengar dua kata ini, tubuh murid perempuan itu gemetar dan air mata mengalir turun dari matanya. Situasi saat ini tidak seperti dulu, di mana aula kedisiplinan memiliki inang dengan tingkat kecocokan 90%. Bisa dibayangkan betapa mulianya identitas inang dan karena ini juga nama baik aula kedisiplinan juga akan naik serta dia tidak berpikir sekte akan menghukum aula kedisiplinan hanya karena dirinya seorang yang merupakan seorang murid biasa. Seketika murid perempuan itu sedikit putus asa dan menyaksikan dua ekor serigala maju ke arahnya. Meskipun dia tahu itu penghinaan, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Begini baru benar. Kedua murid laki-laki aula kedisiplinan sudah mulai membuka pakaian dengan asal dan cahaya nafsu di mata mereka bahkan lebih kuat, yang membuat mereka benar-benar terlihat seperti dua ekor serigala, di mana wajah mereka di bawah malam yang gelap terlihat begitu kejam. Aduh. Lalu ketika keduanya akan melakukan tindakan tidak senonoh itu, sebuah suara malas terdengar. Di malam yang gelap, Harley memutar lehernya dan berjalan keluar perlahan. Dua kakak seperguruan, semangat sekali. Siapa? Keduanya tiba-tiba berbalik dan mereka melihat Harley yang sedang menyilangkan tangannya sambil menatap mereka dengan penuh minat. Harley. Melihat itu adalah Harley, wajah keduanya tiba-tiba berubah muram, bahkan sedikit galak. Aku sarankan kamu untuk jangan ikut campur, jika tidak, apa yang akan terjadi? Harley langsung memotong keduanya dan mencibir, kalian benar-benar berani. Sebagai murid aula kedisiplinan, apakah kalian tidak tahu hukuman bagi murid yang melakukan tindakan seperti itu? Lalu kenapa? Kedua murid laki-laki aula kedisiplinan itu bukan takut, melainkan menjadi semakin berani. Berani sekali. Harley mendengus dingin, pikirannya bergerak, dia memanggil Wayang Jeane dan segera dia bergerak maju ke arah mereka. Aura dia tidak mungkin bisa dilawan oleh dua kultivator alam Ningki, jadi dalam waktu singkat kedua orang itu pun berhasil dikalahkan. Harley, berani-beraninya kamu menyentuh kami. Meski tersungkur ke tanah, keduanya masih menggeram seperti anjing gila. Kakak seperguruan Yi kami adalah putra suci Sekte Hangyu, yang kedepannya akan menjadi instruktur Sekte Hangyue. Jika kamu berani menyentuh kami, kamu pasti akan mati. Kalau begitu minta dia datang mencariku. Harley mendengus pelan, mengangkat kakinya dan menendang diafragma keduanya. Tak lama kemudian, teriakan melengking terdengar dari belakang gunung dan kedua murid laki-laki aula kedisiplinan itu ambruk ke tanah, dengan rambut acak-acakan dan wajah mereka garang seperti hantu. Harley, kakak seperguruan Yi tidak akan melepaskanmu.
Harley Ye mendengus dingin, membuat keduanya pingsan dengan satu pukulan. Setelah menyelesaikan keduanya, Harley Ye menatap murid perempuan yang bersembunyi di bawah dinding batu dengan tubuh bergetar, di mana wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan, pakaiannya berantakan dan beberapa bagian tubuhnya telah terekspos. Melihat ini, Harley Ye mengeluarkan jubah dan meletakkannya di atas tubuh murid perempuan itu. Terima kasih, kakak seperguruan Ye, terima kasih kakak seperguruan Ye. Ketika merasakan kehangatan dari jubah tersebut, mata murid perempuan itu berlinangan air mata dan di bawah gelapnya malam, ekspresi hangat Harley Ye terukir di hatinya. Apakah kamu baru saja datang ke Sekte Heng Yue? Harley Ye bertanya dengan ragu setelah mendengar murid perempuan itu memanggilnya kakak seperguruan. Nama saya Emilin, aku datang 1 bulan lebih telat dibanding kakak seperguruan Ye. Murid perempuan itu menutupi tubuhnya dengan jubah dan berkata terisak. Dia sepertinya sangat ketakutan, di mana tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Sambil menghela nafas, Harley Ye mengeluarkan slip giok dan memasukkannya ke tangan Emilin. Ambil slip giok dan pergi ke paviliun obat spiritual. Temui tetua Freddy Su dan katakan saja aku yang memintamu ke sana, dia pasti akan menerima kamu. Setelah itu, Harley Ye berbalik perlahan dan menghilang di kegelapan malam. Melihat punggung Harley Ye yang perlahan-lahan menjadi kabur, masih ada kabut air di mata indah Emilin yang mengembun menjadi es di bawah sinar bulan dan punggung kurus itu seperti wajahnya, terukir di hatinya dalam-dalam. Ketika Harley Ye menghilang sepenuhnya, dia buru-buru menyeka air matanya, berjalan menuju paviliun obat spiritual dengan terlatih-tatih. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara marah Zega Zhao keluar dari aula kedisiplinan. Harley Ye, kamu benar-benar pantas mati. Bersambung.